Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Sabila Fatmawati, NIM A41020151. Saya dari kelas D Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran filsafat pendidikan menurut salah satu tokoh, yaitu Imam Al-Ghazali. Sebelum masuk pada materi pembahasan, saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Muhammad ibnu Muhammad ibnu Ahmad. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah atau sekitar 1058 Masehi di desa Ghazalah, pinggir kota Tus, Iran. Oleh karena itu, di kalangan ilmuwan, ia dikenal dengan nama Al-Ghazali sebagai nisbat tempat lahirnya. Di lingkungan kehidupannya, Al-Ghazali dikenal sebagai kunyah Abu Hamid yang merujuk pada anak laki-lakinya, yaitu Hamid. Maka dikenallah Al-Ghazali dengan Abu Hamid Al-Ghazali. Sedangkan di dunia barat, Al-Ghazali dikenal dengan nama Al-Ghazal. Al-Ghazali terlahir dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya yang bernama Muhammad merupakan seorang penenun kain dari bulu domba. Namun, ia juga akrab dengan para ulama-ulama di desanya. Ayah Al-Ghazali wafat saat Al-Ghazali masih berusia 6 tahun. Sebelum wafat, ia berwasiat kepada sahabatnya yang merupakan seorang ulama bernama Ahmad ibnu Muhammad Ar-Razaqani. Melalui ulama inilah Al-Ghazali berhasil menghafalkan Al-Quran dan mendapatkan pelajaran pertamanya di bidang ilmu nahwu, ilmu hisab, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Pemikiran filsafat pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan merupakan suatu proses memanusiakan manusia sejak saat itu sampai dengan akhir hayatnya dalam berbagai ilmu pengetahuan. Begitupun dalam pengajaran, melalui seorang guru yang bertahap sesuai dengan kondisi atau keadaan peserta didik agar terwujudnya impian pendidikan. 1. Peranan pendidikan. Al-Ghazali termasuk ke dalam kelompok sofistik yang berpengaruh besar terhadap pendidikan, karena pendidikan yang paling banyak menentukan corak suatu bangsa. Demikian hasil dari pengamatan Ahmad Fuad Al-Ahwani mengenai pemikiran pendidikan menurut Al-Ghazali. Sementara itu, Haji Muhammad Arifin yang merupakan seorang guru besar pendidikan mengatakan bahwa Al-Ghazali merupakan salah satu penganut paham idealisme yang konsekuen terhadap agama sebagai dasar pandangan. Dalam masalah pendidikan, Al-Ghazali telah cenderung berpaham empirisme. Hal ini antara lain disebabkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Menurutnya, seorang anak bergantung kepada orang tua dan yang mendidiknya. Hati anak itu bersih, murni, laksana permata yang berharga, sederhana, dan bersih dari gambaran apapun. Pentingnya pendidikan tersebut didasari terhadap pengalaman dari kehidupan Al-Ghazali, yaitu sebagai orang yang tumbuh menjadi ulama besar yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan yang disebabkan karena pendidikan. 2. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali yakni adalah alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dan untuk mencapai semua itu diperlukan sebuah alat, yaitu berupa ilmu. Sebuah ilmu akan didapat melalui pengajaran. Dari sinilah akan mencapai kesempurnaan. Dan pendidikan juga ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hal ini tidak mengabaikan dunia. Kemudian pandangan Al-Ghazali dan membagi tujuan pendidikan menjadi dua, antara lain: yang pertama, tujuan pendidikan jangka pendek. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan jangka pendek ialah diraihnya profesi manusia sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
Syarat untuk mencapai tujuan itu, manusia mengembangkan ilmu pengetahuannya, baik yang termasuk fardu ain dan fardu kifayah. Oleh karena itu, pengiriman para pelajar dan mahasiswa ke negara lain untuk memperoleh spesifikasi ilmu-ilmu kealaman demi kemajuan negara tersebut. Hal ini sebagai implikasi umat Islam dalam menuntut ilmu untuk menegakkan urusan keduniaan atau melaksanakan tugas-tugas keakhiratan, dan tidak terbatas di negara Islam saja, bahkan di negara non-muslim sekalipun. 2. Tujuan pendidikan jangka panjang. Tujuan pendidikan jangka panjang yaitu pendekatan diri kepada Allah. Semakin lama seseorang mencari ilmu, maka ia semakin dekat kepada Allah. Konsep ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mencari kedudukan, kemegahan, kegagahan, atau kedudukan yang menghasilkan uang. Karena jika tujuan pendidikan diarahkan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka akan menimbulkan kedengkian, kebencian, ataupun permusuhan. Selain peranan pendidikan dan juga tujuan pendidikan, ada pula metode pendidikan menurut Imam Al-Ghazali, yaitu ada metode khusus pendidikan agama. Dalam hal ini, pendidikan agama berorientasi dan lebih menitik beratkan kepada pengetahuan akidah dan membentuk kepribadian murid. Hal ini karena pendidikan agama lebih sulit daripada pendidikan umum lainnya. Dengan demikian, pendidikan akal yang terkait terhadap murid selama proses pendidikan akan lebih mudah dikendalikan dan tidak hanya mementingkan aspek rasio, rasa, dan melahirkan peserta didik yang kamil. Hal ini menjadi bukti bahwa agama sebagai figur atau pembimbing akal tercipta kehidupan yang seimbang. Kemudian, metode khusus pendidikan akhlak. Dalam metode ini harus diterapkan melalui praktek secara terus-menerus yang memerlukan waktu untuk berproses. Hal ini diperankan oleh seorang guru yang membentuk karakter seorang murid, dan seorang guru lebih mengedepankan terhadap pembentukan peserta didik. Antara lain, guru mencintai muridnya, memotivator murid, guru mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari, guru mendidik keimanan seorang murid, dan lain-lain. Dan demikian, guru merupakan seorang child-centered yang lebih mementingkan anak didiknya daripada pendidik atau dirinya sendiri. Dengan demikian, pendidikan menurut Imam Al-Ghazali adalah suatu proses membentuk dan merubah seseorang menjadi lebih baik lagi dan dibekali ilmu akhlakul karimah yang telah diajarkan oleh mu'alim atau guru. Selanjutnya, murid. Murid merupakan alat untuk berjalannya sebuah pengajaran. Belajar merupakan proses jiwa. Kewajiban belajar merupakan salah satu kewajiban seorang murid, sedangkan guru sebagai pembimbing yang akan mengarahkan segala bimbingan mengenai ilmu, terutama ilmu yang dipelajari adalah disiplin ilmu. Jika tanpa bimbingan atau arahan dari seorang guru, maka seorang murid tidak akan mendapatkan ilmu. Selanjutnya, belajar menuntut konsentrasi. Imam Al-Ghazali menyarankan agar seorang murid memusatkan perhatiannya dan juga konsentrasinya terhadap ilmu-ilmu yang akan dikajinya, terutama ilmu-ilmu yang diminatinya. Hal ini agar seorang murid mampu mengimbangi perkembangan zaman, serta mampu menghadapi dan juga menjawab tantangan di era modern. Demikian video penjelasan dari saya mengenai pemikiran filsafat pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.